Halo semua, selamat datang kembali di Proyek Kewarganegaraan. Semoga kalian semua tetap semangat menjalani minggu ini, walaupun kalian belajar di rumah. Gak usah galau gundah gulana, karena Proyek Kewarganegaraan akan selalu memberikan materi-materi terbaru dari pelajaran PPKN. Video kali ini kita akan membahas tentang klasifikasi peradilan di Indonesia atau pembagian peradilan yang ada di Indonesia. Tapi sebelum video ini kita mulai, alangkah lebih baiknya kalian bisa subscribe, nyalakan loncengnya agar kalian tidak ketinggalan video-video terbaru dari Proyek Kewarganegaraan. Berbicara mengenai lembaga peradilan nasional, tidak lepas dari konsep kekuasaan negara. Kekuasaan dimaksud adalah kekuasaan kehakiman. Kekuasaan kehakiman di Indonesia itu dilakukan oleh Mahkamah Agung dan badan peradilan yang ada di bawahnya dalam lingkungan peradilan umum, peradilan agama, peradilan militer, dan peradilan tata usaha negara, serta oleh sebuah Mahkamah Konstitusi. Ini sudah pernah saya bahas di video yang sebelumnya. Oke. Nah, proses peradilan dilakukan atau dilaksanakan di sebuah tempat yang disebut pengadilan. Dengan demikian, terdapat perbedaan konsep antara peradilan dengan peradilan. Peradilan itu merujuk pada proses mengadili sesuai dengan kategori perkara yang diselesaikan atau sesuai dengan perkaranya apa. Nah, sedangkan pengadilan itu merujuk pada tempat untuk mengadili perkara atau tempat untuk melaksanakan proses menegakkan hukum. Jadi kalau pengadilan itu adalah prosesnya mulai dari awal sampai akhir, sampai pengambilan keputusan, sedangkan saya ulang lagi, kalau peradilan itu prosesnya dari awal sampai akhir, sedangkan pengadilan adalah tempat. Oke, lanjut. Yang akan kita bahas pertama adalah Mahkamah Agung. Mahkamah Agung mempunyai badan peradilan yang ada di bawahnya. Yang pertama adalah peradilan umum. Peradilan umum berlaku bagi rakyat pada umumnya mengenai perkara perdata maupun perkara pidana. Jadi kalau ada orang mencuri, ada orang membunuh, menjamret, membuli, dan yang lain sebagainya, akan diadili di peradilan umum. Nah, peradilan umum itu ada dua tingkatan. Tingkatan pertama disebut sebagai pengadilan negeri, itu adanya di ibu kota, kabupaten, atau kota. Sedangkan tingkatan yang satunya lagi kita sebut sebagai tingkatan banding adalah pengadilan tinggi, itu ada di ibu kota provinsi. Berarti kalau di Malang pengadilan negerinya ada di kota, juga ada di kabupaten, di Kepanjen juga ada. Sedangkan untuk pengadilan tingkat banding atau pengadilan tinggi ada di yang selanjutnya ada yang namanya peradilan agama. Peradilan agama bertugas dan berwenang memeriksa, memutus, dan menyelesaikan perkara antara orang-orang beragama Islam di bidang perkawinan, kemudian waris, hibah,
wakaf, dan yang lain sebagainya, yang berhubungan dengan agama. Sama, peradilan agama juga dilaksanakan pada tingkat pertama, disebut sebagai pengadilan agama, adanya di kota atau kabupaten, dan pengadilan tingkat banding dilaksanakan oleh peradilan tinggi agama berada di ibu kota provinsi. Oke, yang selanjutnya, peradilan militer. Peradilan militer melaksanakan kekuasaan kehakiman di lingkungan angkatan bersenjata untuk menegakkan hukum dan keadilan dengan memperhatikan kepentingan penyelenggara pertahanan keamanan negara. Kalau peradilan militer khusus untuk tentara. Pengadilan militer meliputi pengadilan militer yang biasa, kemudian ada pengadilan militer tinggi, pengadilan militer utama, dan pengadilan militer pertempuran. Oke, yang selanjutnya ada peradilan tata usaha negara. Peradilan tata usaha negara merupakan salah satu pelaku kekuasaan kehakiman bagi sengketa tata usaha negara akibat dikeluarkannya keputusan tata usaha negara, termasuk sengketa kepegawaian. Jadi kalau peradilan tata usaha negara ini khusus yang berkaitan dengan sengketa kepegawaian, misalkan berkaitan dengan sertifikat seorang pegawai, jika bermasalah maka dia bisa menggugat ke pengadilan tata usaha negara. Jadi khusus yang berhubungan dengan administrasi seorang pegawai negara. Tuh, pengadilan tata usaha negara dilaksanakan pada tingkat pertama oleh pengadilan tata usaha negara, adanya di ibu kota atau adanya di ibu kota, kabupaten atau kota, dan pada tingkat banding oleh pengadilan tinggi tata usaha negara di ibu kota provinsi. Jadi sama semuanya. Jadi kalau kita petakan dari 4 pembagian tadi, semuanya mempunyai tingkatan. Tingkatan yang pertama ada di ibu kota, ada di ibu kota, kabupaten atau kota. Di tingkatan yang tinggi lagi kita sebut tingkat banding, ada di tingkat provinsi. Kemudian yang paling tinggi kita sebut pada tingkat kasasi, ada di Mahkamah Agung. Itu saja mungkin videonya kali ini untuk penjelasan dari Mahkamah Konstitusi. Akan saya lanjutkan di video yang selanjutnya. Jangan lupa untuk selalu mensupport channel ini dengan cara like, comment, and share kepada teman-teman kalian yang lain agar semakin banyak yang tahu tentang video ini. Oke, sampai jumpa di video yang selanjutnya. See you next time and bye bye.